Anak desa, tapi mimpinya nggak main-main dulu. Ada satu anak kecil di desa Buriram, Thailand. Namanya Superlek. Tapi, waktu kecil, dia belum dipanggil Superlek. Karena dia masih kurus, masih kecil, dan belum ada yang kenal siapa dia. Yang orang tahu cuma satu. Anak itu tiap hari mukulin ban bekas dan nendang tiang kayu sampai kakinya merah. Bukan buat lucu-lucuan. Bukan buat jadi terkenal. Tapi karena dia lapar. Bukan lapar makanan aja. Tapi lapar keluar dari kemiskinan. Dia pengen bantu ibunya. Dia pengen hidup yang lebih baik. Tapi jalan satu-satunya cuma satu. Muay Thai. Waktu anak-anak lain main layangan, dia lari keliling sawah sambil bayangin. Kalau aku kuat, aku bisa bikin hidup ini berubah. Umur 8 tahun, dia udah naik ring. Bayangin ya, anak segitu kecil, naik ring bukan buat menang, tapi buat dikasih amplop kecil supaya dapur di rumahnya bisa ngebul. Dan tiap kali dia dipukul, jatuh, disoraki, dia bangkit. Karena dia tahu, kalau aku kalah, bukan aku aja yang rugi, tapi keluargaku juga. Superlek bukan lahir dari keluarga petarung. Dia lahir dari keadaan yang maksa dia jadi petarung. Dan itu yang bikin cerita ini beda. Dia nggak minta dilihat. Dia nggak pamer. Dia cuma jalan pelan, tapi nggak pernah berhenti. Superlek itu bukan nama. Superlek itu peringatan bahwa anak kecil pun bisa jadi legenda, asal dia cukup sabar dan cukup marah sama hidup. Dari amplop kecil ke dunia besar, setelah puluhan kali naik ring di desa-desa kecil, Superlek mulai dilirik. Pelatih-pelatih di Bangkok mulai bisik-bisik. Anak kurus dari Buriram itu, kuatnya nggak wajar. Tapi masuk dunia profesional itu bukan soal kuat doang. Ini udah kayak hutan. Yang licik bisa menang, yang tulus bisa tumbang. Superlek pindah ke Sasana Kiatmo 9, tempat keras, latihan sadis. Jam 5 pagi udah disuruh push up sambil beban. Gak ada ampun, karena di sini semua orang pengen jadi nomor 1. Dan Superlek, dia diem, tapi matanya gak pernah damai. Dia tahu, dia bukan anak pilihan. Dia gak punya sponsor. Gak punya privilege. Dia cuma punya satu hal yang gak bisa dibeli. Dendam ke masa lalu. Bukan dendam ke orang, tapi dendam ke hidup yang bikin dia lapar. Hidup yang bikin dia harus milih, menang atau gak makan. Dan pelan-pelan, nama Superlek mulai naik. Di stasiun TV kecil, di arena lokal. Orang mulai tahu, anak ini tekniknya tajam. Tendangannya kayak mesin potong baja. Tapi tetap, hatinya sepi. Karena setiap kali dia menang, yang dia pikir bukan piala. Tapi, hari ini bisa beli beras lebih banyak. Superlek nggak pernah mimpi jadi superstar. Dia cuma pengen selesai sama hidup yang dulu bikin dia merangkak. Dan saat semua orang tepuk tangan buat dia masih diem, masih latihan paling pagi, paling lama. Karena dia tahu, aku belum selesai, aku belum cukup. Saat semua mata melihat, tapi dia masih nunduk, nama Superlek makin besar. Media mulai nyorot, fans mulai nulis-nulis namanya. Tiap kali dia naik ring, semua orang angkat HP. Semua orang sorak-sorai. Tapi Superlek masih nunduk, karena dia bukan naik ring buat tepuk tangan. Dia naik ring buat nutup luka yang belum sembuh. Dia mulai tanding di event besar, One Championship. Arena yang bukan cuma butuh teknik, tapi juga mental. Di sini, gak cukup cuma bisa mukul. Lu harus tahan tekanan, sorotan kamera, komentar jahat netizen, ekspektasi fans yang pengen lu menang terus. Dan hari itu datang. Lawan dia bukan sembarangan. Petarung asing. Gede. Lebih tinggi. Lebih panjang. Semua orang nanya,
Super leg kuat nggak ya kali ini? Dan dia diam aja, kayak biasa. Pas masuk ring, jantungnya nggak deg-degan. Karena dia udah ngelewatin rasa takut itu sejak umur 8 tahun. Rasa takut udah jadi temennya. Bahkan udah kayak saudara. Yang penting, dia nggak boleh kalah sama rasa itu. Gong dibunyikan. Ronde 1 keras. Dia kena pukul. Kena siku. Tapi dia nggak goyah. Karena dia ingat, aku pernah jatuh di tanah sawah waktu kecil. Dan aku bangun lagi. Dan detik itu juga, dia bales. 1 tendangan, 2 pukulan. Dan dunia mulai sadar. Petarung ini bukan main-main. Setelah menang, dia nggak teriak, nggak joget, nggak lompat-lompat. Dia cuma jalan pelan ke sudut ring dan duduk, narik napas. Karena buat super leg, yang dia lawan bukan orang, tapi nasib. Dan malam itu, dia menang. Bukan buat sorakan, tapi buat harga dirinya. Sabuk di pinggang, tapi nggak ada yang peluk super leg akhirnya juara. Sabuk dunia udah di pinggang. Nama dia masuk headline. Komentator nyebut dia The Kicking Machine. Tapi malam itu, waktu lampu stadion mati, waktu tribun udah kosong, dan semua orang sibuk ngurus highlight, dia pulang sendiri. Bawa sabuk. Tapi nggak ada yang nanya. Leg, kamu capek nggak? Dia buka kamar. Taruh sabuk di rak. Duduk di lantai. Dan diam. Karena ternyata yang paling berat bukan pertarungan di ring. Tapi pertarungan waktu sendirian. Dunia pikir dia bahagia. Padahal kadang dia nangis diam-diam. Karena semua pengorbanan bikin dia kehilangan banyak. Teman hilang. Cinta nggak jalan. Keluarga nggak ngerti. Semua orang bangga waktu dia menang. Tapi waktu dia kalah, nggak ada yang bertanya kenapa. Yang ada cuma, kenapa super leg nggak sekuat dulu. Tapi dia tahan. Karena dia ngerti. Petarung sejati nggak selalu senyum. Tapi dia selalu datang lagi. Dan malam-malam itu, yang cuma ditemani kopi dingin dan kaki pegal, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, gua nggak boleh berhenti. Karena ini bukan soal menang. Ini soal bertahan hidup. Jadi legenda itu sepi. Tapi itu harga yang dibayar orang yang pengen keluar dari garis takdir. Waktu super leg kalah, komentar datang dari mana-mana. Udah tua. Udah lambat. Nggak seganas dulu. Bahkan orang-orang terdekat mulai nyaranin. Mending pensiun aja, Leg. Tapi super leg diem. Karena dia tahu, orang yang gak pernah naik ring, paling jago nyuruh orang turun. Buat dia, kalah itu bukan akhir. Itu bagian dari jalan. Dia udah jatuh lebih dari 10 kali dalam hidup. Dan tiap kali jatuh, dia berdiri lagi. Karena buat super leg, selama kaki ini masih bisa berdiri, selama hati ini masih nendang, gua belum selesai. Lu pikir hidup itu soal validasi? Lu pikir semua yang viral itu pantas ditiru? Gak semua pahlawan teriak di atas panggung. Ada juga yang berjuang dalam sepi, dihina, dicaci, tapi tetap jalan. Dan salah satu sosok itu, Naoya Inoue. Gua nulis e-book ini bukan buat cari tepuk tangan, tapi karena gua ngerasa ada yang perlu dibukakan matanya. Naoya bukan cuma monster di atas ring. Dia cermin dari hidup gua sendiri. Kesepian, ketekunan, dan kepercayaan yang gak pernah dikasih orang lain. Tapi tetap gua perjuangin. Kalau lu pernah ngerasa sendiri, pernah ngerasa invisible, pernah ngerasa gak cukup bagus, baca buku ini. Ini bukan kisah soal juara. Ini soal bertahan hidup di dunia yang pengen lu gagal. Klik link ini sekarang, dan temuin monster dalam diri lu sendiri. E-book Naoya Inoue, Monster yang Tak Tersentuh. Link di bio. Harga? Terlalu murah buat pelajaran yang segini mahalnya.